Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang masih memberikan kita nikmat hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka walaupun secara daring, secara virtual pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sosok pahlawan yang telah membawa umat Islam, umat manusia keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Selanjutnya, saya Zakiyuddin Zulhaq dari kelas 6 agama. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi hadis dari kelas 2, yaitu hadis tentang mencintai anak yatim. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, dapat mengetahui dan memahami pengertian anak yatim. Memahami dan menghafalkan hadis tentang mencintai anak yatim, dan mampu mengamalkan isi hadis tentang mencintai anak yatim. Yang semoga tujuan pembelajaran kita pada kali ini dapat kita laksanakan secara bersama-sama pada kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya hendak mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, yaitu pada syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, salah satu imam yang dimiliki oleh umat muslim pada zaman itu. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahifdi farsyadani ila tarkil ma'asi wahbaroni bi'annal ilma nur wa nurullahi la yuhdali asi. Syakautu ila waqi'in su'ahifdi, aku pernah mengadukan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menunjukkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa ahbaroni bi'annal ilma nur, dan beliau memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan mungkin diberikan kepada orang-orang ahli maksiat. Dari syair ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Terlebih lagi yang dimaksudkan pada syair saat ini adalah ketika kita sebagai penuntut ilmu, orang-orang yang mencari ilmu, ketika kita hendak mencari ilmu, maka sudah seharusnya kita itu untuk meninggalkan maksiat. Karena apa? Karena cahaya Allah tidak mungkin diberikan pada ahli maksiat. Dan salah satu bentuk kemaksiatan seorang pelajar di kala pandemi ini saya mengingatkan adalah dengan cara tidak memperhatikan adab, maka itu sudah termasuk ke dalam sebuah kemaksiatan. Contoh, ketika era pandemi ini, ketika belajar mungkin sedang pertemuan virtual, kemudian pasti banyak yang dengan cara tiduran, kemudian dengan pakaian semaunya, seenaknya sendiri, dan tidak memperhatikan adab-adab yang lain. Nah, maka dari itu saya mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, ketika kita berniat untuk mencari ilmu, ketika kita mempunyai niat untuk menuntut ilmu, maka sudah seharusnya perhatikanlah adab kita ketika menuntut ilmu itu. Jadi perhatikanlah adab, agar apa? Agar Allah itu memberikan kemudahan kita dalam memahami pelajaran itu. Dan lanjut kepada pembahasan, dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha
wa asyara bis sababah wal wusta wa asyara bainahuma rawahu Muslim. Yang artinya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim, fil jannah, itu berada di surga, hakadha, seperti ini, wa asyara bis sababah wal wusta wa asyara bainahuma, dan kemudian beliau menunjukkan telunjuk jari tengah serta beliau merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil hikmah, ambil ibrah bahwasanya orang-orang yang memelihara anak yatim itu pasti akan berada di surga bersama dengan Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau menunjukkan sebuah perumpamaan orang yang memelihara anak yatim itu kedekatannya dengan Rasulullah itu seperti apa, yaitu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian beliau meregangkan antara keduanya. Jadi apa? Sebuah perumpamaan, sebuah pengibaratan bahwasanya sangat dekat orang-orang yang memelihara anak yatim itu bersama dengan Rasulullah SAW kelak berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak ingin berada di surga bersama Rasulullah SAW? Maka caranya adalah salah satunya yaitu dengan memelihara anak yatim. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami adalah siapa sih sebenarnya anak yatim itu? Anak yatim itu sebenarnya siapa? Siapa saja yang disebut sebagai anak yatim? Kita pahami secara bahasa, yatim itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari fi'il madhi, yatama, mudhari'nya yaitamu, dan masdarnya yatmu, yang artinya adalah sedih atau bermakna sendiri. Kemudian menurut istilah syara', yang dimaksudkan dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia balik. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah balik dan dewasa. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Anak yatim itu sudah disebut anak yatim itu batasnya adalah ketika dia telah balik dan dewasa, berdasarkan kepada sebuah hadis yang menceritakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menerima surat dari Najdah bin Amr yang berisi beberapa pertanyaan. Salah satunya tentang batasan seorang disebut yatim. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, dan kamu bertanya kepada saya tentang anak yatim. Kapan terputus predikat yatim itu? Sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah balik dan dewasa. Jadi kita pahami bahwasanya orang-orang anak yatim itu disebut yatim adalah maksimal ketika dia telah balik. Seseorang dikatakan balik itu kapan? Ketika seorang anak laki-laki disebut balik itu adalah ketika dia telah mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, itu adalah batasan kapan dia disebut sebagai anak yatim. Selanjutnya, keutamaan mencintai anak yatim. Apa sih keutamaan? Biar apa sih saya harus mencintai anak yatim? Biar apa sih saya harus mengurus anak yatim itu? Disebutkan oleh Muhammad Khalur Rahman Al-Mahfani dalam bukunya yang berjudul Dahsyatnya Doa Anak Yatim. Ada beberapa keutamaan ketika kita mencintai anak yatim. Yang pertama adalah teman Rasulullah SAW berada di surga. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga berdekatan dengan Rasulullah SAW seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Seperti hadis di atas, hadis yang telah kita pahami bersama, bahwasanya saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad. Jadi jaminannya ketika kita
mencintai anak yatim, jaminannya ketika kita memelihara anak yatim itu pasti akan berada di surga bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan yang kedua adalah dijamin masuk surga. Orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan, minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali jika ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, pengasuh anak yatim ini pasti akan dijamin masuk surga. Kalaupun pemelihara anak yatim ini tidak dapat menjadi teman Rasulullah di surga karena mungkin tidak memenuhi persyaratan yang ideal, akan tetapi dia pasti akan dijamin masuk surga. Seperti hadis itu, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah mendapatkan predikat abror. Keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan orang miskin merupakan tanda orang-orang yang abror. Seperti dijelaskan di dalam surat Al-Insan ayat 5 dan 6 yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan abror minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Kemudian keutamaan mencintai anak yatim yang selanjutnya adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak-anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Nah, ketika kita sudah memahami apa sih anak yatim itu, ketika kita sudah mempelajari keutamaan mencintai anak yatim itu, maka selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Maka kita memiliki tugas sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, sebagai pelajar. Tugasnya apa? Tugas yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menghafalkan hadis tersebut. Rekan-rekan harus menghafalkan hadis tersebut, mulai dari sanad, kemudian matan, dan beserta perawinya dan beserta artinya. Nah, tugas ini menjadi tugas buat rekan-rekan semuanya untuk menghafalkan hadis tersebut. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas ini menjadi tugas buat kita semua, buat rekan-rekan dan juga buat saya pribadi, yaitu apa? Tugas yang kedua adalah al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi, untuk apa kita mempelajari ilmu? Untuk apa kita mengumpulkan banyak ilmu? Untuk apa kita paham akan banyak pemahaman yang akan tetapi itu semua tidak kita lakukan? Untuk apa? Maka ilmu yang tidak dimanfaatkan, ilmu yang tidak diamalkan itu diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka tugas kita adalah mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan apa yang telah disampaikan oleh para perawi dalam hadis tersebut. Maka harus kita laksanakan, maka kita harus lakukan. Karena sudah dijelaskan jaminannya juga akan berada di surga bersama Rasulullah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan predikat abror dan lain sebagainya. Maka dari itu tugasnya adalah kita mengamalkan apa yang telah disebutkan di dalam hadis tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada nomor yang akan
kepada nomor saya yang akan saya sampaikan di akhir. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga dengan penyampaian saya tadi dapat menambah wawasan kita, dapat membuka pemahaman kita tentang anak yatim, dapat menambah kepedulian kita kepada anak-anak yatim. Semoga saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.